Halo Blibli Friends, welcome back to Blibli Gadget Zone, tempatnya kamu bisa dapetin info lengkap A to Z soal gadget dan hometronic yang dilindungi perlindungan lengkap hingga 24 bulan. Dan kali ini kita kedatangan produk yang udah bikin dunia teh heboh, iPhone Air. Wih, dan sesuai namanya, Air. iPhone ini benar-benar ringan, tipis tapi tetap powerful banget. Penasaran kayak apa impresinya? Yuk langsung aja kita bahas. Dari semua seri iPhone 17 yang baru, saya paling tertarik sama iPhone Air yang ini sih. Soalnya emang yang paling beda sendiri. Udah gitu, pas pertama kali saya pegang, langsung terasa, wih, ini ringan banget ya. iPhone 17 Air punya bobot cuma 165 gram aja. Jauh lebih ringan dari seri Pro. Tebalnya juga cuma 5,6 mm, bikin sensasi genggamannya nggak kayak lagi megang HP. Awalnya sih ada penyesuaian dikit ya. Tapi setelah itu, saya bisa bilang, wow, ternyata body slim kayak gini enak banget buat dipakai harian. Kalian kalau udah ngerasain megang ini pasti jadi standar baru deh. Feelsnya tuh beda banget soalnya. Apple kelihatan serius ngejar desain super tipis tanpa ngorbanin build quality. Framenya pakai material titanium yang bikin kokoh tapi tetap ringan. Dan finishing matte-nya itu halus banget di tangan. Tampilannya minimalis, khas Apple banget, clean, classy, dan mewah tanpa banyak ornamen. Ada 3 pilihan warna yang tersedia. Ada biru langit, emas, putih, dan juga hitam. Tapi saya sih suka sama yang putih ini. Warna putihnya tuh putih susu yang enak dilihat. Layarnya juga nggak main-main loh. iPhone Air hadir dengan 6,5 inch Super Retina SDR beresolusi 1260 x 2736 pixel dengan refresh rate 120 Hz adaptif. Panelnya mendukung brightness puncak 3000 nits. Jadi di bawah sinar matahari pun masih jelas, warna-warnanya pun akurat banget, 100% DCI-P3 coverage. Cocok buat nonton, edit foto, atau sekedar scrolling-scrolling di medsos. Apple juga menambahkan lapisan ceramic shield 2.0 yang diklaim lebih kuat 40% dibanding generasi sebelumnya. Jadinya walaupun tipis begini, tapi kokoh dan kuat loh, Blibli Friends. Tapi harus dinotice dulu ya, iPhone Air ini cuma support eSIM aja. Jadi SIM card fisik kamu harus diubah ke eSIM dulu. Nah, buat yang belum familiar, eSIM itu sebenarnya adalah versi digital dari kartu SIM. Bedanya kamu nggak perlu lagi masukin kartu fisik ke slot HP. Semua data operator, nomor, paket data, dan pengaturan jaringan disimpan langsung di dalam chip iPhone kamu. Praktis banget loh sebenarnya, dan kamu bahkan bisa punya beberapa nomor aktif sekaligus tanpa harus gonta-ganti SIM card. Contohnya gini, kamu bisa pakai satu nomor buat kerja dan satu lagi buat pribadi. Tinggal atur aja dari pengaturan. Kalau lagi di luar negeri, kamu nggak perlu repot cari kartu lokal juga. Cukup beli paket roaming digital dari operator yang tersedia dan aktifin langsung dari menu di iPhone. Semudah itu loh, Blibli Friends. Nah, yang bikin iPhone Air bikin keren adalah performanya. Smartphone ini tenagai oleh chipset Apple A19 Pro dengan teknologi fabrikasi 2 nanometer loh. Chipsetnya ini yang dipakai iPhone Pro dan Pro Max juga ya. Jadi urusan cepat pastinya sama kayak varian tertingginya. Skor Antutu Benchmark tembus di angka 1.861.315 poin. Pada Geekbench 6 untuk single core, iPhone Air mencatat 3.560 poin dan multicore-nya di 9.257 poin. Pengujian Tridimark menunjukkan kemampuan gamingnya yang solid. Pada tes Wildlife, skor mencapai 8.977 poin. Sementara di Still Nomad Lite ada di angka 1.316 poin. Saat dites di GFX Bench, Aztec Ruin High Tier mencatat 50 fps, Carcass-nya di 46 fps, dan T-Rex-nya di 59 fps. Buat main game sih nggak ada masalah dan nggak ada kendala sama sekali. Malahan bisa berjalan dengan sangat baik. Tapi ya ada satu hal yang ke-notice banget, yaitu suhunya panas cuy. Dipakai main game berasa juga di tangan panasnya. Namanya juga smartphone body tipis, pasti harus ada yang dikorbanin. Ya salah satunya di sistem pendingin tidak seefektif seri lainnya. Nah Blibli Friends, kalau kamu mau beli iPhone Air ini pastikan belinya di Blibli. Karena cuma di Blibli kamu bisa dapetin gratis 24 bulan perlindungan lengkap. Jadi kalau iPhone kamu jatuh, layarnya retak, atau bahkan hilang karena dicuri, kamu nggak perlu panik. Semua udah dilindungin.
Untuk fitur kamera, iPhone R tetap mempertahankan filosofi simple but powerful. Kamera utamanya 48 megapiksel f1.6, hasil foto tetap tajam banget, dynamic range luas, dan tone warnanya natural khas Apple. Sementara kamera depannya 18 megapiksel. Nah, yang menarik ada fitur center stage. Ini sih kalau mau foto portrait atau landscape, nggak perlu miring-miring lagi HP-nya. Fitur ini benar-benar berguna. Jadinya mau selfie sambil banyak orang yang kelihatan, tetap aman nih foto di sini. Kalian lihat sendiri ya, hasil tangkapan kamera menggunakan iPhone R ini sebagai berikut. Nah nih guys, sekarang saya lagi nyobain kamera belakang dari iPhone R. Formatnya Full HD 30fps. Kita bisa lihat kalau kualitas kamera iPhone kita udah tahu lah ya, smooth, dan ini juga smooth. Tapi karena ini kamera cuma satu, jadi nggak ada lensa ultra wide nih. Tuh, saya mau pilih lensa ultra wide kagak ada. Tapi ada zoomnya nih, zoomnya 2 kali doang, dah segitu doang. Bisa dimaksimalin jadi sampai 6 kali tuh guys. Baik lensa normal 1 kali, iya begitu guys. Nah ini adalah Full HD 60 fps dan kita bisa lihat di sini kualitas gambarnya masih sama dengan yang tadi. Nih kita coba lebih detail lagi dari daun-daun ini ya. Kita zoom 2 kali dan lihat daun-daunnya. Wow, bunganya juga keren ya. Mantap. Jebret langsung ke 4K 60 fps. Masih detail ya, kita lihat detail dari daun-daun kering ini. Kita zoom 2 kali. Nah, begitu guys. Daun-daun kering. Oke, back lensa normal 1 kali. Mantap. Nah, ini kamera depan dari iPhone R, formatnya Full HD 30 fps. Lihat tuh guys. Smooth ya. Kita lihat nih awannya gimana. Oke. Wow. Awannya guys, mana awannya guys? Kok tanpa wajah saya juga seperti itu guys. Oke. Wah, nih. Wajah saya ada jelas. Belakang juga jelas tuh guys. Awannya mantap. Ini dia baru ketemu. Keren. Pokoknya kamera yang kamera depan ya, kamera selfie yang muka saya jelas, bangunan jelas, awan di sono juga jelas, itu baru namanya top chair. Jebret 4K 60 fps. Oke, tuh tekstur langitnya juga masih ada, bagus banget, wajah saya jelas, langit juga jelas. Ih, mantepnya. Apple juga serius banget ngembangin fitur AI baru di iPhone R ini. Ada Apple Intelligence, fitur AI lokal yang bisa bantu kamu ngerapihin notifikasi, ngerangkum catatan panjang di poin-poin penting, bahkan bikin desain lewat perintah teks di Notes. Siri sekarang juga jauh lebih smart, meskipun belum sekuat smartphone AI yang ada di kelas flagship, tapi ini udah cukup sih. Suara speaker dari iPhone R ini sebenarnya udah kenceng dan bulat, tapi sayangnya speakernya mono, jadinya kayak kurang nendang dipakai dengerin musik di sini. Kesimpulan, kalau saya simpulkan apakah iPhone R ini smartphone yang bagus, saya bisa bilang iya, bagus. Tapi apakah nggak ada kekurangannya? Jelas, masih ada kekurangannya. Apalagi ini inovasi yang cukup berbeda dari sebelumnya. Pasti ada penyesuaian lagi. Tapi ya iPhone R ini merupakan smartphone paling balance dari Apple tahun ini. Desainnya itu super tipis, ringan banget. Tapi performanya monster. Layarnya 120Hz, cerah. Kamera 48 megapiksel. Udah pasti canggih juga, lengkap dengan ada OIS-nya juga. Lengkap kan? Jadi gimana nih Blibli Friends? Udah siap buat ngerasain iPhone paling ringan dan paling canggih dari Apple? Dan cuma di Blibli kamu bisa dapetin promo eksklusif plus perlindungan lengkap hingga 24 bulan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek link yang ada di deskripsi video di bawah ini dan dapetin iPhone R sebelum kehabisan. Oke deh, terima kasih telah nonton video iPhone R ini. See you di Blibli Gadget Zone berikutnya. Bye-bye Blibli Friends.